Salam saudara yang dikasihi Tuhan Yesus, dimanapun saudara berada. Saya menyapa saudara yang ada di Indonesia, dari Sabang sampai Merauke, dari Miangas sampai Pulau Rote, dan saudara yang ada di Malaysia, di Kamboja, di Singapura, dimanapun berada. Senang sekali berjumpa kembali menjumpai saudara semua. Saya percaya kita semua tetap dalam kasih dan perlindungan Tuhan kita, Yesus Kristus. Selamat datang kembali di Pokok Anggur bersama saya Yosia Krisbianto. Mari saudara, sebelum kita bersama-sama merenungkan firman Tuhan, mari terlebih dahulu kita bersatu di dalam doa. Bapa di surga, Bapa yang baik, Bapa di dalam nama Tuhan Yesus, kami bersyukur buat segala kebaikan Tuhan pada hari ini. Terima kasih buat penyertaan Tuhan yang sempurna kami rasakan pada hari ini. Dan saatnya kami rindu ya Tuhan untuk merenungkan firman-Mu. Ajar kami ya Tuhan untuk mengerti dan memahami segala kehendak Tuhan bagi kami. Mari ya Tuhan, buka rahasia firman-Mu saat ini dan terangi hati kami dengan firman Tuhan. Terima kasih ya Tuhan. Ini doa kami hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Kami berdoa. Amin. Baik saudara, kita akan membaca di dalam 1 Tesalonika 5 ayat yang ke-18. Mengucap syukurlah dalam segala hal, sebab itulah yang dikehendaki Allah di dalam Kristus Yesus bagi kamu. Puji Tuhan. Saudara, mengucap syukur dalam segala hal adalah kehendak Tuhan bagi orang percaya. Banyak orang Kristen yang beranggapan bahwa mengucap syukur adalah perkara yang mudah, karena tanpa modal apapun, hanya lewat ucapan bibir kita. Namun kenyataannya, mengucap syukur adalah perkara yang sulit kita lakukan. Jangankan dalam kondisi susah dan berbeban berat, saat segala sesuatu berjalan dengan baik dan normal pun, ternyata kita sulit untuk mengucap syukur. Dan dengan sengaja kita melupakannya. Jika kita teliti, banyak sekali ayat dalam firman Tuhan yang membahas tentang pengucapan syukur. Artinya, hal pengucapan syukur adalah bagian penting dalam kehidupan orang percaya, yang tidak boleh diabaikan dan disepelekan. Hati yang penuh dengan ucapan syukur kepada Tuhan inilah yang mendorong terciptanya mazmur pujian yang ditulis oleh Daud. Aku mau bersyukur kepada Tuhan dengan segenap hatiku. Aku mau menceritakan segala perbuatan-Mu yang ajaib. Apabila kita merenungkan kasih dan kebaikan Tuhan, sesungguhnya tidak ada alasan bagi kita untuk tidak mengucap syukur kepadanya, saudara. Bahkan pengucapan syukur itu seharusnya seperti nafas hidup kita yang tidak pernah berhenti untuk berhembus selama kita masih hidup. Namun seringkali ucapan syukur keluar dari mulut kita hanya saat kita menikmati dan mengalami hal-hal yang baik dari Tuhan. Ketika hal-hal yang tidak baik terjadi dan menimpa hidup kita, sulit sekali kita mengucap syukur kepada Tuhan. Sebaliknya, yang keluar dari bibir kita hanya ungkapan kekecewaan, kekesalan, keputusasaan, sungut-sungut, dan bahkan kita berani menuduh dan menyalahkan Tuhan, seperti yang diperbuat oleh bangsa Israel. Saudaraku, hal-hal yang baik atau buruk, keberhasilan atau kegagalan, sakit atau sehat, dalam kelimpahan atau kekurangan, suka atau duka adalah warna-warni dalam kehidupan manusia. Satu hal yang seharusnya menguatkan kita adalah bahwa Allah turut bekerja di dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan. Oleh karena itu, tetaplah mengucap syukur apapun keadaannya, saudara. Mengucap syukur adalah perintah dan kehendak Tuhan yang harus kita taati. Saudaraku, tidak sedikit orang sulit mengucap syukur kepada Tuhan ketika sedang diperhadapkan pada banyak kesulitan, masalah, kesukaran atau kekurangan. Bukan perkara mudah mengucap syukur di tengah situasi yang tidak baik. Ini adalah kenyataan. Kita pun menjadi orang-orang Kristen yang bersyarat. Kalau sakit, sudah disembuhkan. Kalau ekonomi sudah dipulihkan. Kalau sudah mendapatkan jodoh. Kalau keadaan berjalan dengan baik dan diberkati, barulah dari mulut kita keluar ucapan syukur dan puji-pujian bagi Tuhan. Jikalau seperti itu, orang-orang dunia pun bisa berlaku demikian, saudara. Rasul Paulus menasihati, mengucap syukurlah dalam segala hal, sebab itulah yang dikehendaki Allah dalam Kristus Yesus bagi kamu. Kalimat dalam segala hal berarti di segala keadaan.
baik atau tidak baik, dalam kelimpahan atau kekurangan, ada masalah atau semua berjalan dengan baik, kita harus bisa mengucap syukur, karena inilah yang dikehendaki Tuhan. Pengalaman hidup bangsa Israel di masa lampau kiranya menjadi peringatan bagi semua orang percaya. Meski hari lepas hari selama menempuh perjalanan di padang gurun, mereka telah mengecap segala kebaikan Tuhan, mengalami pertolongan Tuhan secara ajaib. Namun kesemuanya itu tidak membuat mereka berubah. Yang keluar dari mulut mereka bukannya ucapan syukur, melainkan omelan, gerutuan, keluh kesah, dan persungutan. Bahkan mereka selalu saja membanding-bandingkan keadaan saat masih berada di Mesir. Padahal di sana mereka tidak lebih, hanyalah budak semata. Kita teringat kepada ikan yang kita makan di Mesir dengan tidak bayar apa-apa, pada mentimun dan semangka, bawang prei, bawang merah dan bawang putih. Tapi sekarang kita kurus kering, tidak ada sesuatu apapun, kecuali mana ini saja yang kita lihat. Hal ini adalah bentuk segala hal yang dilakukan oleh bangsa Israel, segala bentuk omelan dan gerutuan. Tidak adanya ucapan syukur dari bangsa Israel, saudara. Saudaraku, apa yang dilakukan oleh bangsa Israel menunjukkan rasa ketidakpuasannya terhadap pemeliharaan Tuhan. Apakah selama ini kita juga berlaku seperti bangsa Israel yang tidak pernah puas dengan berkat yang telah Tuhan berikan? Sehingga hari-hari yang kita jalani pun dipenuhi dengan segala persungutan. Mari saudaraku, kita belajar untuk bersyukur dalam segala hal. Karena hal itu yang Tuhan kehendaki bagi kita. Kita percaya di balik ucapan syukur ada berkat dan kelegaan serta kemurahan Tuhan. Amin, puji Tuhan. Mari kita berdoa. Bapa di surga, Bapa yang baik, Bapa di dalam nama Tuhan Yesus, terima kasih buat firman-Mu saat ini. Ajar kami ya Tuhan, untuk senantiasa bersyukur dalam segala hal. Ajar kami mengerti arti pentingnya mengucap syukur, karena kami percaya Tuhan akan memerintahkan berkat kemurahan, karena kami menaati perintah Tuhan. Terima kasih ya Tuhan. Saat ini kami berdoa bagi saudara kami semua yang mendengar program ini, yang di Indonesia, dari Sabang sampai Merauke, yang di Malaysia, dan dimanapun saudara kami berada. Mereka yang saat ini sakit, Tuhan sembuhkan. Di dalam nama Tuhan Yesus, yang hidup dalam tekanan, kesulitan, persoalan, mari Tuhan tolong mereka, berkati dan pulihkan mereka. Tuhan memberkati mereka dalam rumah tangga, pekerjaan, bisnis, pendidikan, dan apapun yang dikerjakan. Berdoa bagi saudara kami yang hidup dalam ikatan dan belenggu dosa. Mari Tuhan lepaskan di dalam nama Tuhan Yesus. Berdoa bagi bangsa kami Indonesia saat ini menghadapi pandemi. Mari Tuhan berikan belas kasihan Tuhan bagi bangsa kami. Pulihkan bangsa kami dan kerinduan kami, mohon belas kasihan Tuhan. Kiranya pandemi global ini segera berakhir sehingga kami boleh kembali lagi hidup secara normal kembali. Terima kasih ya Tuhan, ini doa kami. Kami percaya Tuhan mendengar seruan doa kami. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Puji Tuhan saudaraku, kita sudah berdoa. Saya percaya saat ini kita dikuatkan dan diberkati. Mari kita tetap semangat di dalam Tuhan, jangan berputus asa, tetap berdoa, bersukacita senantiasa, sebab di dalam Tuhan kita sanggup melakukan segala perkara. Saya ucapkan selamat malam, selamat beristirahat. Doa saya menyertai saudara semua. Tuhan Yesus memberkati. Haleluya.